Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri semua nikmat yang kita rasakan, yang semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut merupakan tuntutan ataupun kewajiban kita kepada Sang Pemberi nikmat, agar senantiasa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan kebaikan, supaya hal tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu nikmat yang lainnya. Dan pintu nikmat yang terbesar adalah nanti kelak di akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang besar, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita diberikan nikmat sehat, nikmat ketenangan, nikmat kecukupan, itu nikmat-nikmat yang sifatnya sementara. Ada nikmat yang sangat besar, iman, nikmat di atas tauhid. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pun kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan keutamaan hadir di majelis ilmu, niscaya orang-orang yang sedang sakit akan berusaha merangkak datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, karena Allah menjanjikan Allah akan mudahkan jalannya menuju nikmat yang abadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh perjalanan semata-mata untuk mendapatkan ilmu. Jadi harus diniatkan jamaah, ketika kita mau mendatangi majelis ilmu, benar-benar niatnya untuk menuntut ilmu, bukan hanya saya mau nagih hutang si fulan, atau saya mau ngetes ustadznya, atau yang lainnya. Benar-benar niatkan untuk menuntut ilmu, maka Allah menjanjikan yang niatnya benar, sahalallahu lahu bihi, Allah akan memudahkan kepadanya bihi, yakni dengan sebab perjalanannya dia menuntut ilmu.
Karena menuntut ilmunya dia, niatnya yang ikhlas tersebut, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Masyaallah. Ini tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ketika seseorang diberikan jalannya menuju surga. Tidak ada. Dan perlu jemaah ketahui, jalan menuju surga itu jangan kita beranggapan nikmatnya itu hanya di surga saja. Tidak. Bahkan jauh sebelum orang tersebut masuk ke dalam surga, sudah akan Allah berikan nikmat-nikmat yang begitu besar, yang waktu untuk menuju surga tersebut sangat jauh, sangat lama sekali. Jangan sampai yang ada di benak kita sholat, kita zakat, menuntut ilmu supaya mendapatkan bahagianya di surga saja. Tidak, sebelum ke surga itu masih panjang ya. Jadi tujuannya bukan hanya surga saja, sebelum masuk surga itu panjang sekali perjalanannya. Sebagaimana dulu kita jelaskan ketika kita membahas al-iman bil yaumil akhir, bagaimana perjalanan yang panjang mulai dari alam barzah hingga sampai menyeberang jembatan di Qantharah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan-jalan tersebut mulai dari alam barzah, padang mahsyar, ketika amalan ditimbang. Itu butuh waktu yang sangat lama sekali, ribuan kali lipat kita hidup di dunia, ribuan kali lipat. Bukan hal yang ringan ataupun hanya sebentar, bukan. Tapi karena Allah akan mudahkan jalannya menuju surga yang ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun sebelum masuk ke dalam surga, terasa mudah, terasa ringan. Makanya Allah akan mudahkan, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu ringan, padahal sangat berat sekali. Yang kadar harinya itu apa? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di hari akhirat itu ada kadar yang satu hari itu senilai dengan 50.000 tahun. Satu hari 50.000 tahun. Bukan hitungannya satu hari setara dengan 10 tahun, 20 tahun. 50.000 tahun. Tidak bisa dibayangkan dengan akal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan dimudahkan. Walaupun satu hari kadarnya 50.000 tahun, tapi bagi orang mukmin dimudahkan jalannya, terasa sebentar. Sebagaimana seseorang ketika mendapatkan nikmat di suatu kondisi yang dia merasa senang, kok cepet ya, tiba-tiba sudah sore. Tapi ketika kalian duduk di majelis ilmu baru 5 menit, aduh Ustaz kok lama sekali gitu. Ini pentingnya kita mengetahui keutamaan tersebut supaya kita bisa bersabar. Sebagaimana sambutan malaikat ya, resepsionis di pintu surga apa? Selamat atas kesabaranmu. Karena kesabaran kita butuh bersabar ya, supaya benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang besar, terutama kesabaran di dalam menuntut ilmu. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita
Di malam yang mulia ini adalah kita akan membahas tentang hukukul aqarib, hak-hak para karib kerabat. Tentunya kita semua memiliki karib kerabat, punya saudara, punya adik, punya kakak, paman, bibi, ponakan, sepupu, ataupun yang lainnya. Dan ternyata mereka itu memiliki hak. Ketika ada hak yang tidak ditunaikan, pasti akan terjadi perselisihan. Misalnya seseorang bekerja, yang petani macul, yang supir, ya, ketika sudah ngantar, yang gojek, ya, sudah selesai dia minta bayaran, harusnya 10.000 kok dikasih 5.000, protes pasti. Saya kerja segini kok dapatnya sekian. Apalagi kalau sudah kerja harusnya saya mendapatkan sekian, tidak dapat apa-apa, tentunya akan protes, merasa jengkel dengan orang tersebut. Begitu juga ketika hak seseorang tidak ditunaikan, pasti akan terjadi permusuhan. Sebagaimana pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang hak Allah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak orang tua, hak anak. Ketika tidak ditunaikan, pasti akan terjadi yang namanya permusuhan, pertengkaran. Ketika kita tidak menunaikan hak Allah, Allah hanya minta satu kepada kita, padahal Allah memberikan banyak kepada kita. Kita hidup di dunia ini kenapa? Karena Allah. Tidak cukup dikirim orang tua, dikirim rezekinya. Allah hanya minta satu, agar kita beribadah kepada Allah. Tapi ketika hak tersebut tidak ditunaikan, Allah akan murka kepada kita. Begitu juga hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak orang tua, hak anak. Ketika tidak ditunaikan, pasti akan terjadi perselisihan di sana. Makanya kita banyak melihat, bukan sedikit melihat, banyak melihat. Karena Syekh Utsaimin menjelaskan kebanyakan manusia, beliau seorang ulama sudah melihat banyak manusia tidak atau melalaikan hak ini. Sehingga pun kita melihat di antara para karib kerabat kurang akur. Kurang akur, kenapa? Mungkin ada hak yang tidak ditunaikan atau dilalaikan atau tidak tahu. Bagaimana dia akan mengetahui hak saudaranya ataupun pamannya ataupun yang lainnya? Karena tidak ada ilmu. Karena tidak tahu, karena tidak ilmu, tidak ada ilmu. Ini pentingnya kita menuntut ilmu dan mengetahui hak-hak kerabat kita, supaya kedepannya hubungan kita dengan saudara kita, kerabat kita semakin baik, terutama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, lil qaribil ladzi yattasilu bika fil qarabah. Lil qarib, bagi karib kerabat yang menyambung, ya, yang tersambung denganmu di dalam kekerabatan, ya, namanya kerabat itu yang ada hubungan dengan kita, baik dekat ataupun semakin jauh sesuai dengan kedekatannya. Kal wal am, di sini contohnya seperti saudara, paman, wal khal, ya, paman dari bapak, paman dari ibu, baik orang tua sendiri ataupun mertua, ya, itu sama-sama paman. Wa auladihim, dan anak-anak mereka, berarti apa? Ponakan, ya.
Kalau anak saudara, ponakan. Kalau anak paman, apa? Sepupu ya. Nah, sepupu. Itu diantara kerabat kita. Wa kullu man yantami ilaika bisilatin falahu haqqun. Ya, bagi mereka yang menisbatkan memiliki hubungan kepadamu, mereka itu memiliki hak. Memiliki hak yang berarti apa? Kewajiban kita. Kita memiliki kewajiban karena hak dia. Kalau hak saya berarti kewajiban dia. Tapi dalam namanya ibadah, yang harus kita utamakan adalah kita melaksanakan kewajiban kita dulu. Karena biasanya yang dilihat orang itu adalah hak saya. Dia tidak melihat kewajibannya. Dia hanya melihat pokoknya hak saya sekian, hak saya ini, menuntut. Sementara dia tidak mau menunaikan kewajibannya. Makanya kita perbaiki diri kita sendiri dulu untuk menunaikan hak orang lain. Sementara dia menunaikan kewajibannya, kalaupun tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memintanya, menuntutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tersebut besar kecilnya bihasabi qurbihi, disesuaikan dengan kedekatan dengan kita. Semakin dekat berarti apa? Haknya semakin besar. Hak saudara kandung dengan hak paman, dengan hak ponakan, dengan hak anaknya paman, apa tadi? Sepupu, masya Allah, sepupu. Sampai lupa ya. Itu berbeda haknya. Ketika kita memiliki harta sekian, oh ini cukupnya dikasihkan untuk satu orang atau dua orang, sehingga kita bisa menilai sesuai dengan syariat, nggak salah tempat. Kadang orang salah tempat, dia memiliki lauk misalnya, ya, sisa sekian, saya mau kasihkan siapa ini? Orang yang berilmu dia tahu siapa yang harus saya kasih sesuai dengan syariat, bukan wah dia yang sering ngasih saya. Nah, salah. Jadi yang harus kita tunaikan adalah yang paling berhak, bukan yang sering datang kepada kita, bukan. Utamakan yang paling berhak supaya tepat sesuai dengan syariat. Karena tuntunan kita adalah tuntunan syariat Islam itu sendiri, bukan sesuai dengan akal manusia, bukan sesuai dengan menurut saya, bukan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26, wa ati dzal qurba haqqahu, berikanlah karib kerabat haknya. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang-orang yang memiliki karib kerabat untuk menunaikan haknya. Berarti kalau tidak ditunaikan dia berdosa. Namanya dosa, kalau tidak ditunaikan pasti ada efeknya. Ini harus kita yakini dalam segala hal. Semua hal yang berdosa pasti ada efek buruknya. Semua yang ibadah yang diperintahkan jika dilaksanakan pasti ada efek baiknya, walaupun kita belum tahu. Dalil yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Nanti insya Allah pembahasan kita setelah kitab ini selesai, ya, akhlak kita semakin baik kepada tetangga, kepada kaum muslim semuanya jadi baik.
baru kita akan masuk kepada tauhid lagi insyaallah. Ini siapa yang beribadah kepada Allah kemudian tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidil kurba. Nah, ini syahidnya pembahasan kita. Ya, ini setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat, agar kita berbuat baik. Fayajibu ala kulli qaribin, maka wajib atas semua kerabat ayyasila qaribahu bil ma'ruf, agar ia menyambung kekerabatannya secara baik. Nah, kita diperintahkan untuk menjaga silaturahim, tali persaudaraan sesama kerabat, dan ini perintah Allah ya. Ini perintah Allah, jangan sampai ketika kita menyambung kerabatan karena pekewuh. Mungkin selama ini iya pekewuh atau apa, sekarang jadikan pekewuh nomor 2. Nomor 1 adalah karena ibadah. Ya, nomor 1 karena ibadah. Supaya apa? Dapat pahala. Supaya kewajiban kita tidak dituntut lagi sama Allah nanti, terlepas kewajiban kita. Jadi niatnya pokoknya ibadah dulu. Yang kedua, karena pekewuh, karena yang lain, karena ini supaya dapat ini dan yang lainnya. Tapi yang pertama adalah karena ibadah. Karena ibadah kepada Allah, nanti Allah akan menjadikan yang lainnya. Walaupun kita tidak niatnya dunia pun akan Allah kasih. Dan setiap anak misalnya ke tempat kerabat, itu pulang itu ndak lembean ya istilahnya. Pasti dikasih apa, kasih ini. Itu diantara hadiah dunianya. Tapi niatkan dulu awalnya karena Allah, silaturahim, menengok ataupun yang lainnya, atau sekedar ya main sajalah. Nanti pulangnya dikasih ini, kasih ini. Itu diantara janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan lapangkan rizkinya, mudahkan rizkinya dunia juga akhiratnya. Ini kita diperintahkan, diwajibkan untuk setiap kerabat agar kita menyambungnya dengan pantas. Bibudlil jahi. Yang pertama, ketika kita memiliki kehormatan di masyarakat, sebagai misalnya punya pangkat apalah, sebagai camat, sebagai apa ya, memiliki kedudukan, maka itu bisa digunakan untuk membantu mengangkat saudara kita, memasukkan ke dalam perusahaan. Kan banyak sekali ya. Oh, dia kok tiba-tiba sudah bekerja? Oh, karena diajak oleh saudaranya. Ini diantaranya membantu kekerabatan dengan kedudukan yang dia miliki. Wa naf'i bil badani, atau dengan badan, membantu misalnya ada hajatan. Kamu yang kerabat ya, kamu harus membantu iuran misalnya, nyumbang. Tidak punya saya, pas-pasan, tapi saya siap tenaga. Nah, seperti itu ya. Kalaupun tidak bisa nyumbang misalnya, saya siap bantu. Wanaf'il mali, apa bisa memberikan dengan mencurahkan hartanya kalau dia memiliki harta. Bihasabi ma tatatallabuhu quwwatul qarabah, dan ini disesuaikan dengan kekuatan kekerabatannya. Jangan disamakan antara saudara dengan paman, dengan sepupu atau kerabat yang lainnya.
Jangan disamakan. Ada porsinya ya. Sesuai dengan kekuatan kita. Kita memberikan kepada saudara kandung dengan paman itu berbeda perlakuannya. Jangan disamakan. Semakin kekerabatannya itu semakin dekat, ini kandung, kemudian merembet lagi ke paman, anak-anaknya. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Dalam kita membantunya jangan disamakan. Harus dilebihkan yang memiliki kerabatan lebih, saudara itu lebih. Jadi ketika kita memberi kepada saudara dengan paman, lebih banyak saudara. Karena apa? Karena ada hubungan langsung dengan orang tua. Nih, sesuai dengan kerabatan. Wal hajah, dan juga kebutuhan. Yang pertama kedekatan, yang kedua kebutuhan. Bisa saja nanti kita memberikan lebih kepada paman. Kenapa? Karena dia sedang butuh, sedang sakit, butuh mendapatkan sokongan misalnya untuk pengobatan ataupun yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Dan hal ini sesuai dengan syariat ya, akal dan fitrah manusia. Waqad kathuratin nususu fil hisri ala silatir rahim. Banyak sekali nas-nas yang menjelaskan akan pentingnya menyambung kekerabatan. Ar-rahim, ar-rahim itu al-qarib ya, wa huwa al-qarib. Wa targhibi fi dzalika, dan juga dorongan kita untuk menyambung tali kekerabatan. Di antaranya adalah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan ciptaannya, makhluk, hatta idza faraga minhum, ketika sudah selesai menciptakan semua ya, baik manusia, jin, binatang, tumbuhan, ada gunung, langit dan yang lainnya sudah selesai, qamatir rahim. Ar-rahim ya, kekerabatan itu akan bangkit. Jadi amal yang di dunia ini merupakan bentuk yang tidak kelihatan, ternyata di akhirat memiliki bentuk, memiliki wujud. Sebagaimana amal-amal kita akan berwujud di alam barzah. Begitu juga ar-rahim, kekerabatan, yang kalau di sini wujudnya apa ya, kekerabatan, ternyata di akhirat akan memiliki bentuk yang dia akan bangkit, berdiri, faqalat, dan akan berbicara, bisa berbicara. Sebagaimana amal kita, sholat kita, puasa kita di alam barzah bisa berbicara, bahkan disebutkan wajahnya ya, wajahnya bagus, bersinar, menemani kita, bisa diajak ngobrol. Kemudian yang amalannya buruk, yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji dan yang lainnya, berubah wajahnya jadi suram, baunya busuk, naudzubillah. Nah, pertanyaannya, kita itu ingin ditemani orang yang kayak apa? Pilihan, tidak ada paksaan kalian. Kita itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah sudah ngasih tahu semuanya, bahwasanya setiap orang nanti di alam barzah ditemani dengan amalannya, mau baik ataupun buruk, tinggal milih mau ditemani siapa. Siapa yang ingin temannya baik, bau wangi, ganteng ya, maka sholatlah, menuntut ilmu, ikut kajian, baca Quran, sedekah dan yang lainnya. Kalau mau temannya buruk, baunya tidak sedap, ya udah, tidak usah sholat saja di rumah.
pilihan, tidak ada yang maksa. Begitu juga hadirnya anak ke sini ya, juga agar ingin apa? Supaya nanti anak juga ditemani oleh teman yang baik. Kalau anak tidak menuntut ilmu, anak tidak tahu tentang kehidupan alam barzah, mungkin anak tidak ngajar kalian, anak tidak menuntut ilmu. Tapi masya Allah, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk mengenal ilmu, sehingga semakin kuat, semakin kita sadar, semakin ingin ditemani oleh teman yang baik nanti di alam barzah dan dimudahkan semua urusannya. Ar-Rahim bangkit akan mengatakan, hada maqamul a'id bika minal qati'ah. Ini adalah maqamul a'id, tempat berlindung. Karenamu, yakni karena Allah Subhanahu wa taala, minal qati'ah, dari memutus. Faqala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, na'am, iya. Ar-Rahim tanya jawab dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amatardaina an asila man wasalaka. Apakah engkau ridho? Nah, ditanya Rahim ini, Rahim, apakah engkau ridho kalau aku itu akan menyambung orang yang menyambungmu? Wa uqatti'u man qata'aka, wa uqatti'a man qata'aka, dan aku akan memutus orang yang memutusmu. Apakah engkau ridho? Maka Rahim mengatakan, bala, iya, saya ridho. Kemudian Allah mengucapkan, fadzalika laka, maka itu untukmu. Jadi orang yang menyambung Rahim akan Allah sambung. Sebaliknya, siapa yang akan memutus Rahim, tali kekerabatan, Allah akan memutusnya. Dan itu sudah diberikan hak oleh Allah kepada Ar-Rahim. Siapa yang memutus Ar-Rahim, Allah akan memutus orang tersebut. Siapa yang menyambung Ar-Rahim, maka Allah akan menyambungnya. Insya Allah nanti setelah Isya akan kita jelaskan apa yang disebut dengan menyambung menurut syariat. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sudah kita sebutkan di antara nas-nas atau yang menunjukkan anjuran untuk menyambung silaturahim atau pentingnya menyambung kekerabatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memutus kekerabatan atau silaturahim, di antaranya Allah akan jauhkan dari rahmatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah membacakan suatu ayat, Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian kehendak. Yakni dalam surat Muhammad ayat 22 hingga 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard.
Apakah kiranya kalian jika berpuasa kalian akan membuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus karib kerabat kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah, orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dan juga memutus kekerabatan, tali silaturahim, maka mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Laknat dari Allah maknanya adalah Allah jauhkan mereka dari rahmatnya, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi apa yang dia dapatkan baik berupa kenikmatan, itu serasa dia tidak memiliki nikmat. Dia memiliki uang banyak tapi kayaknya tidak memiliki uang, tidak menikmati. Dia sudah mendapatkan kendaraan yang bagus tapi kayaknya belum enak. Padahal di antara kita ada yang motornya jadul tapi nikmat saja. Tapi mereka yang sudah ini kadang tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena dicabut rahmat Allah. Ada sesuatu yang dia lakukan, di antaranya sebabnya adalah ini, memutus kekerabatan. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, maka Allah tulikan mereka dan butakan mata mereka. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Hisham, yakni Ibnu Yusuf As-San'ani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Ini di antara perintah untuk menyambung kekerabatan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah ar-rahim. Ar-rahim itu maksudnya kerabat. Ya, menyambung tali silaturahim itu maksudnya adalah menyambung kekerabatan. Nah, yang ada hubungan kerabat. Wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia mudhi'una li hadzal haqq, mereka meremehkan hak ini. Mereka meremehkan hak ini. Mereka meremehkan hak kerabat. Tajidul wahid minhum la ya'rifu qarabatahu, maka engkau akan mendapati di antara mereka tidak kenal kerabatnya, tidak tahu, tidak pernah menyambungnya. Bisilatin labil mali, entah mendatanginya atau dengan memberinya harta, menyantuninya, sedekah kepadanya, wala bil jahi wala bil khuluq, tidak juga berakhlak baik kepadanya. Wa tamdil ayyam wa syuhur ma ra'ahum wa la qama bi ziyaratihim, telah berlalu hari-hari, bulan, tahun, ia tidak pernah menengoknya, tidak pernah menziarahinya. Wala tawaddada ilaihim bihadiyatin, tidak pernah menjalin kasih sayang dengan memberikan hadiah. Atau ketika mereka butuh sesuatu kemudian membantunya. Bahkan disebutkan bal rubama asa'a ilaihim bil qaul, bahkan kadang-kadang justru malah menyakiti kerabatnya dengan ucapan, au bil fi'li, atau dengan perbuatan, au bil qauli wal fi'li, atau dua-duanya dengan ucapan dan perbuatan.
sudah tidak membantu tapi malah diolok-olok. Dan ini Syekh Utsaimin mengatakan wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Berarti jangan sampai kita termasuk ke dalamnya. Termasuk orang-orang yang tidak menjalin hubungan dengan kerabat kita, tidak pernah menengoknya, tidak pernah membantunya, atau justru di belakangnya menggibahinya. Wa minan nasi, dan di antara manusia man yasilu aqaribahu in wasaluhu. Di antara mereka ada yang menyambung kerabatnya, ya, mendatangi kerabat jika kerabat tersebut juga mendatangi kita. Kalau tidak, ya tidak mau datang. Apalagi kemarin ketika saya hajatan, dia tidak datang. Wong datang saja, kalau tidak bawa, wah dia datang. Tapi ketika dibuka, wah cuma sekilo. Saya dulu ngasihnya 10 kilo. Sesama kerabat masih hitung-hitungan, apalagi dengan orang lain. Padahal dia sudah berusaha datang, sekilo pun sudah ngutang, ya. Tapi keinginan kerabat itu baliknya sama, padahal dia memiliki hartanya melimpah. Masih hitung-hitungan. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi di antara manusia ada yang menyambung kekerabatannya karena dia menyambung. Kalau dia tidak menyambung, dia tidak mau. Wa yuqati'uhum idza qata'uhu, dia akan memutuskan kerabatan jika kerabatnya itu memutusnya. Wa hadza laisa biwasil fil haqiqah, ini bukan yang namanya menyambung secara hakiki. Ya, karena yang terjadi di masyarakat seperti itu gantian. Itu hanya ada, tapi menyambung silaturahim yang hakiki bukan seperti itu. Itu hanya balas jasa, balas membalas. Oh, dia sudah berbuat baik kepada saya gantian akan membalasnya. Tapi bukan namanya silaturahmi, bukan menyambung tali kerabatan, bukan. Salah memanai, menyambung itu bukan seperti itu. Innama huwa mukafi'un lil ma'rufi bimithlihi, itu namanya balas membalas secara pantas misalnya. Wal wasilul haqiqah, dan yang namanya menyambung yang hakiki adalah alladzi yasilu qarabatahu lillah, dia yang menyambung kekerabatannya lillah. Ini perhatikan, yang dinamakan menyambung itu adalah ketika dia menziarahinya, datang, memberi ataupun nyumbang, itu benar-benar lillah karena Allah. Wala yubali sawa'un wasaluhu amla, sama saja dia itu nanti mau datang atau tidak peduli. Nah, ini bisa enggak kita meniatkan seperti itu? Saya mau datang ke Pak D, mau ke Bule, mau ke Paman, mau ke saudara, bawa ini ditunggu dia kan enggak datang ke sini, ya enggak apa. Yang penting saya mau datang lagi ke sana, kayak gitu. Niatnya lillah, karena niat saya ingin membantu, menunaikan kewajiban saya supaya tidak sakit hati. Itu yang namanya al-wasil haqiqah. Orang yang menyambung secara hakiki, dan dia menyambungnya lillahi ta'ala. Nanti saudaranya mau datang atau tidak, nyumbangnya sama atau tidak berpengaruh, tidak peduli. Kama fi sahihil Bukhari. Nah, disebutkan di dalam Sahih Bukhari an Abdullah bin Amr bin Al-As anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil fil mukafi, bukanlah orang yang menyambung itu orang yang membalas. Nah, membalas itu bukan
menyambung, bukan wasil. Walakinal wasil, akan tapi yang dimaksud dengan al-wasil yang menyambung itu adalah alladzi idza qutti'at rahimuhu wasaluhu, yakni orang yang ketika dia diputus kekerabatannya dia menyambungnya. Ketika saudaranya tidak pernah datang, dia datang. Ketika saudaranya ngomongi, dia berbuat baik. Kenapa? Karena dia menyambungnya lillahi ta'ala, itu yang namanya al-wasil. Wasalahu rajul. Nah, ini kemudian ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, aku memiliki kerabat, asiluhum wa yuqati'unani, aku menyambungnya, aku datang kepadanya, memberi hadiah ataupun yang lainnya, tapi dia malah memutusku. Ya, ada keadaan seperti itu. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat baik kepadanya, dia malah gibah di belakangku, dia malah berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, saya berlemah lembut kepadanya, dia malah membodoh-bodohiku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, apabila ada terjadi kepada jamaah, kita sudah baik kepada kerabat tapi balasannya kok jelek, nah, supaya kalian bisa bersabar, Rasulullah SAW bersabda, la in kunta kama qulta, jika keadaanmu memang yang seperti engkau katakan, faka'annama tusifuhumul malal, faka'annama tusifuhumul mal, itu ibaratnya itu melekat pada orang tersebut debu yang panas. Ya, yang kita berbuat baik kok dia malah membalas kejelekan, seakan-akan dia melekat kepadanya debu yang panas. Wala yazal ma'aka minallah zahiran alaihim ma damat ala dzalik, bagimu ya yang selalu menyambung, walaupun diputus, dia berbuat jelek, tapi tetap engkau berbuat baik. Jika keadaanmu terus seperti itu, maka engkau akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu hanya bisa ngomong saja, tidak bisa sampai melukaimu, memodorotimu, engkau menjadi miskin misalnya, engkau jadi terpuruk kehidupannya, tidak pengaruh. Allah akan menolongmu jika keadaanmu memang demikian. Jadi malah apa? Sebab datangnya pertolongan dari Allah, sehingga kita bisa bersabar terus dan mendoakan, jangan lupa. Karena ada sebab musabab, insya Allah ya. Dengan berdoa kita berbuat baik, nanti insya Allah namanya manusia insya Allah akan luluh ya. Ini riwayat Imam Muslim. Ini diantara keutamaan menyambung silaturahim. Dan kebalikannya, orang yang memutus silaturahim, maka dia akan mendapatkan ya kebalikan dari kebaikan. Kebalikan dari kebaikan jika dia menyambung silaturahim. Jika menyambung dia akan dapat kebaikan ini, keutamaan ini, maka kebalikannya jika dia memutus akan mendapat keburukan yang setimpal. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan tentang menyambung tali silaturahim. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya. Silaturahim itu dilakukan dari kerabat saudara kandung atau kerabat sahabat-sahabat kita tidak sekali. Iya. Menyambung silaturahim, namanya rahim itu tadi sudah disebutkan, ar-rahim adalah kerabat. Berarti menyambung silaturahim adalah menyambung kekerabatan yang memiliki hubungan kerabat. Yang memiliki hubungan
kerabat, baik kerabat dekat yakni saudara atau terus semakin jauh ya, misalnya paman, bibi tadi, kemudian anaknya paman ya, kemudian anaknya saudara, itu yang masih ada hubungan dengan kita itu namanya kerabat ya. Kerabat qorib ya. Qorib ya. Bahasa Indonesia kerabat. Adapun teman ya, itu hanya menyambung persahabatan, bukan menyambung kekerabatan. Oh alam. Tapi nanti akan kita jelaskan hak sesama muslim nanti, hak sama muslim nanti insya Allah akan kita jelaskan hak-haknya. Namanya menziarah ya, kita menziarahi sesama kaum muslimin. Kalau rahim itu kerabat. Bagaimana kalau kita sudah mengajak dalam kebaikan kepada kerabat terdekat seperti mengajak sholat, mengaji, apakah tanggung jawab kita sudah selesai? Ya, tanggung jawab kepada karib kerabat tadi sudah disebutkan, bukan hanya mengajak saja ya. Mungkin ini dalam hal apa ya? Dalam hal dakwah mungkin ya. Dalam hal dakwah dia sudah ngajak ya, tanggung jawab saya sebagai sesama kerabat mengajak sudah selesai mungkin itu ya. Tapi tanggung jawab misalnya dia saudaranya butuh bantuan ya kita tetap ngasih bantuan. Jangan saya sudah ngajak dia lagi sakit ya, sudah selesai bukan ya. Ini maksudnya mungkin ya tanggung jawab mengajak. Tanggung jawab mengajak pun bukan sekali ya. Tanggung jawab mengajak itu sampai akhir hayat. Ya, tanggung jawab mengajak sampai akhir hayat, bukan saya sudah sekali, 2 kali, 3 kali berarti sudah selesai, tidak, tapi sampai akhir hayat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya sampai sakaratul maut, sampai akhir hayatnya. Tugas dakwah. Kalau mengajak itu cuma sekali 2 kali, ngisi di sini 3 kali aja sudah. Nanti saya selesai ya. Kan sampai selesai, sampai jenengan bosan gitu. Semoga tidak bosan ya. Jadi mengajak mengaji, sholat itu ya sampai akhir hayat, tentunya apa? Sesuai dengan hikmah ya. Mungkin belum pas waktunya, belum pas cara kita menyampaikan ya. Dengan dakwah yang baik tentunya, sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW itu dengan cara yang baik, bukan memaksa. Kamu pokoknya harus hadir di masjid ini segera, tidak. Ya. Dakwah itu bil hikmah, dengan hikmah maksudnya apa? Tidak dengan paksaan, dengan lemah lembut. Adapun kalau dia tidak mau, nah itu sudah selesai urusan kita. Yang penting kita sudah mengajak, tapi mengajak terus. Mungkin suatu saat kita ngasih hadiah ya, itu disebutkan oleh para ulama banyak sekali cara-cara. Di antaranya sering kita mengunjungi, sering kita ngasih ya. Kalaupun kita punya lebih itu kita ngasih. Itu salah satu cara untuk melembutkan hati seseorang, ngasih hadiah ya. Yang dimaksud tidak mendapatkan rahmat Allah itu yang selama hidupnya disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau gimana Ustaz? Tadi sudah disebutkan ya, tidak mendapatkan rahmat Allah adalah ya, tidak barokah. Dia mendapat apa ya? Mendapat nikmat. Semua orang kan dapat nikmat, baik yang muslim ataupun yang kafir. Bahkan orang kafir itu kadang rezekinya lebih banyak. Sehingga kadang dia itu tidak sholat ataupun bukan muslim, tapi mobilnya 5-6. Saya yang sholat tiap hari mohon rezeki, tapi kok nggak jatuh-jatuh dari langit ya. Ya karena bagi dia itu dunia. Walakumul akhirah, lahumud dunia, bagi mereka itu dunia, walakumul akhirah, tapi kalian itu akhirat, dan akhirat itu lebih kekal. Tidak mendapatkan rahmat itu tidak barokah.
Yakinlah, karena orang mukmin harus yakin. Selama orang tersebut tidak beriman, ya, tidak beriman, seberapapun nikmat, seberapapun dunia dia dapatkan tidak barokah. Maksudnya apa? Dia tidak merasa nikmat. Seperti tadi saya sudah contohkan, dia naik mobil tapi tidak merasakan, tidak nikmat itu loh. Tidur di hotel tapi tidak bisa tidur. Saya pernah diceritakan oleh seorang yang kerja di kedutaan, gajinya berapa kedutaan itu, kedutaan di Korea. Dia bilang, saya tidak bisa tidur. Saya tidur itu harus minum pil tidur. Sementara tukang beca itu di atas beca, gitu ya, nikmat. Apalagi jenengan habis sholat nanti sampai rumah, aduh pulas ya. Tapi jangan sampai pulas sampai subuh ya. Nah, tidak mendapatkan rahmat Allah adalah dia tidak barokah. Rasulullah SAW kayak apa kehidupannya? Disebutkan oleh Aisyah, berbulan-bulan kompornya, pawonnya itu tidak nurut. Hanya ada apa? Air zam-zam dan apa? Kurma. Coba kalian makan kurma 1 bulan, aduh, minta cerai sama suaminya. Aisyah berbulan-bulan, Masya Allah. Apakah dia itu tidak dapat rahmat Allah? Nikmat, merasa nikmat. Itu barokah namanya ya. Sedikit tapi barokah. Seneng. Seneng itu tidak harus banyak. Syukur-syukur banyak ya. Bisa untuk sedekah, bisa berkorban nanti ya. Kemudian bagaimana menanggapi orang yang sibuk dengan ibadahnya orang lain? Menanggapi orang yang sibuk dengan ibadahnya orang, sedangkan ibadah dia sendiri tidak difikirkan. Ini dia tanya pribadi atau orang lain ya? Kalau untuk orang lain ya tidak bisa, tidak tahu. Menanggapi orang, jangan ditambah oleh orang lain ya. Kita harus diri sendiri, koreksi diri sendiri bagaimana ya. Mengoreksi ibadah kita sendiri baru orang lain. Sebagaimana dakwah itu kepada karib kerabat terlebih dahulu, kemudian yang jauh ya. Dari diri sendiri. Seseorang tidak bisa mengajak orang lain kalau dirinya belum. Sebagaimana orang tua memerintahkan anaknya sholat, tapi dia sendiri di rumah. Nanti dibalas, loh, bapak kok tidak sholat? Oh, saya itu sudah banyak amalannya. Saya itu banyak dulu itu, bapak itu ngajinya ini. Itu dulu pak, sekarang kan enggak. Anak kecil lebih pintar. Karena pernah ada seorang anak seperti itu kepada orang tuanya. Orang tuanya, ayo sholat ke masjid. Sementaranya bapaknya di rumah lagi ngopi. Pak, itu sudah ada. Oh, bapak tidak ikut sholat ke masjid. Bapak itu dulu sergap, tapi dulu. Sekarang enggak. Masya Allah ya. Jadi dakwah itu dari diri sendiri, sebagaimana kita menasihati anak itu dari diri sendiri supaya anak itu nanti bisa menurun ya, mencontoh orang tuanya. Kalau menanggapi orang ya mendoakan. Menanggapi orang yang sibuk dengan ibadahnya orang lain, maka ya didoakan, didakwai supaya membaguskan ibadahnya diri sendiri dulu, kemudian orang lain. Kalau dia mikirkan orang lain yang masuk surga, orang lain dia masuk neraka, kan harus diri sendiri dulu diselamatkan. Ku anfusakum ya, selamatkan diri kalian. Baru siapa? Wa ahlikum, baru keluarga kalian. Alam mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.